Halo, selamat datang di channel Trik Receh. Sobat semua, pada kesempatan pagi ini kita akan membuat sebuah kurikulum vitae yang cantik, menarik, namun bisa dibuat menggunakan HP Android. Caranya adalah kalian pertama harus mendownload sebuah aplikasi yang bernama Canva. Bisa didapatkan dari Play Store. Kalian download dulu Canva, kemudian install. Tunggu setelah melakukan instalasi, tunggu sampai selesai instalasi, setelah itu bisa dibuka. Nah, setelah membuka Canva, setelah keluar halaman welcome seperti ini, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan username, bisa menggunakan Google. Ini tidak ditampilkan karena memang tidak bisa direkam. Setelah teman-teman bisa login menggunakan akun Google, teman-teman akan masuk ke welcome lagi dari aplikasi Canva. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Canva. Teman-teman bisa milih apa yang mau dibuat. Bisa scroll ke samping sampai ketemu yang namanya resume atau tulisannya resume. Resume. Kalau sudah lihat resume, klik. Nah, nanti akan masuk ke macam-macam resume. Ini banyak sekali resume yang bisa dipilih oleh teman-teman. Mulai dari yang simple sampai yang komplit, yang warna-warni, yang fotonya mencolok. Silahkan dipilih. Pada kesempatan tutorial ini kita akan memilih salah satu yang sederhana namun sudah memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh rekrutmen pegawai. Kita klik salah satu, kemudian akan meload. Nah, ini adalah contoh template kurikulum vitae yang sederhana. Sudah ada foto, ada nama, dan informasi lain yang dibutuhkan. Untuk mengedit, langsung klik aja bagian yang mau diedit. Kita pertama edit nama dulu. Ingat, nama, tuliskan nama dengan jelas. Kalau perlu disingkat, juga singkat dengan singkatan yang jelas. Kalau bisa ditulis semuanya, silahkan ditulis semuanya. Kemudian, klik pada properti berikutnya. Teman-teman bisa memilih apa sih yang mau dilamar, jabatan apa yang mau dilamar, atau kemampuan apa yang dimiliki oleh teman-teman. Pastikan jabatan atau skill yang dimiliki teman-teman itu sesuai dengan lowongan yang dibuka. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan menuliskan tentang pengalaman pekerjaan. Tulislah pengalaman pekerjaan yang relevan, yang cocok dengan lamaran pekerjaan yang akan teman-teman lamar. Jangan lupa untuk menuliskan juga detail apa aja sih yang teman-teman kerjakan di pekerjaan di masa lalu atau tanggung jawab teman-teman semua di pekerjaan masa lalu. Ini tidak wajib. Kalau misalnya teman-teman itu fresh grade, belum punya pekerjaan sebelumnya, ya sudah, tidak usah ditulis. Atau teman-teman sebelumnya hanya PKL atau kerja praktek, tidak apa-apa, tulis di sini praktek di mana, tahun kapan, tanggung jawabnya apa, tulis di sini. Apa yang memang mungkin mendukung profil teman-teman dalam melamar pekerjaan. Tulislah tanggung jawab pekerjaan yang lama dengan detail, atau prestasi-prestasi apa yang pernah teman-teman dapatkan selama melakukan pekerjaan di masa lalu. Misalnya pernah ditugaskan untuk menghandle satu proyek besar atau satu kayak event besar, itu bisa teman-teman cantumkan di sini. Atau pernah menghandle klien-klien yang terkenal, bisa teman-teman tuliskan di sini. Kalau memang pernah melakukan itu, ingat jangan berbohong, harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena pencari kerja itu juga akan melakukan konfirmasi atau cek background teman-teman sekalian.
misalnya teman-teman melakukan pekerjaan di masa lalu lebih dari satu atau eh, dua pekerjaan, ya tidak apa-apa, teruskan aja pekerjaan apa aja yang sudah pernah teman-teman lakukan di masa lalu. Tulis di sini. Jangan lupa tahun, kapan teman-teman mulai bekerja, kemudian kapan teman-teman selesai bekerja. Tuliskan semua dengan jelas. Kalau memang bisa dikonfirmasi, tulislah kemana harus mengkonfirmasi pekerjaan tersebut untuk membuktikan bahwa memang teman-teman itu punya pengalaman di situ. Ini kita contohkan semuanya biar memperlihatkan gimana sih mudahnya membuat kurikulum vitae itu pakai Canva. Nggak perlu sulit-sulit, nggak perlu kita harus pakai komputer, cukup dengan Canva. Setelah kita menuliskan semua tentang pekerjaan kita di masa lalu, tahap berikutnya adalah kita akan menuliskan pendidikan. Nah, ini penting, background pendidikan. Pastikan background pendidikan teman-teman itu pas dan sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pencari kerja. Nah, ini gampangnya di Canva itu misalnya kita nggak sengaja nyeret, nah, tinggal dikembalikan. Dikembalikan ada garis bantunya, di mana yang lurus, mana yang bengkok. Nah, itu bisa ditulis, bisa dilihat di Canva. Ketika kita mau meratakan tampilannya, langsung terlihat ada garis bantunya. Untuk menuliskan riwayat pendidikan, tuliskan hanya maksimal lah 2 pendidikan terakhir, kecuali kalau diminta lebih ya. Tapi pada umumnya itu pencari kerja itu hanya butuh riwayat pendidikan tuh 2 level aja, misalnya SMA-nya di mana, kemudian kuliah di mana. Atau misalnya punya gelar S2 ya S1-nya di mana, jurusannya apa, S2-nya di mana, jurusannya apa. Kemudian prestasi selama kuliah itu juga boleh, misalnya ada pengalaman atau prestasi akademik, pengalaman organisasi, jadi ketua BEM misalnya, jadi ketua POHIS, jadi ketua koordinator tingkat, atau pernah mendapatkan beasiswa, itu juga boleh kita tuliskan di situ. Atau pernah mengikuti lomba, oh itu nanti kita bisa tuliskan di prestasi, tapi tidak apa-apa. Misalnya teman-teman mau tuliskan di sini, itu ya nggak masalah. Jadi untuk mengetahui gimana sih riwayat pendidikan teman-teman, aktif nggak teman-teman di organisasi, punya prestasi nggak teman-teman sama ya, itu kalau memang ada data-data yang mendukung, teman-teman tuliskan saja untuk mendukung profil teman-teman dalam. Oh iya, kalau misalnya diminta untuk mencantumkan akreditasi atau IPK, jangan lupa untuk dicantumkan juga ya. Misalnya universitasnya akreditasinya apa, kemudian IPK-nya berapa, cantumkan saja di situ supaya mendukung data agar sesuai dengan apa yang diminta mencari kerja. Terus kemudian berikutnya setelah kita mengetikkan pendidikan, maka tahap berikutnya adalah kualifikasi. Kualifikasi ini maksudnya apa? Maksudnya misalnya teman-teman punya hard skill di luar pendidikan formal. Misalnya teman-teman mempunyai sertifikat yang didapatkan dari kursus, atau mempunyai skill Excel misalnya, atau skill Adobe Photoshop, atau skill Corel Draw, atau skill apapun yang mendukung lamaran pekerjaan teman-teman. Pada umumnya sih hard skill ya. Kalau punya sertifikat itu lebih baik lagi, misalnya dari Udemy atau dari Prakerja, bisa ditampilkan di sini.
tampilkan sebanyak mungkin kualifikasi yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan yang teman-teman lamar dan bisa dibuktikan, karena nanti ketika interview mereka menanyakan konfirmasi skill tersebut, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, kita udah. Nah, ini kita bisa mengatur, misalnya kurang pas, kita bisa kecilkan, langsung ada garis bantunya. Kita lihat kalau kita kecilkan ke samping, ini ada garis bantunya supaya rata dengan atasnya. Mudah sekali bukan? Kemudian next, kita akan menuliskan data pribadi atau apa sih yang kita jual untuk perusahaan yang kita lamar. Karena semakin kita mengetahui tentang diri kita, maka semakin juga tertarik orang itu untuk merekrut. Karena orang yang tahu tentang skillnya itu lebih berpotensi untuk kerja lebih baik. Jangan malu-malu untuk mengakui skill yang memang kita kuasai. Jelaskan dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan meyakinkan. Achievement. Nah, ini kita akan mengetikkan tentang penghargaan. Apa sih yang pernah kita dapatkan? Penghargaan itu nggak harus juara lomba ya teman-teman ya. Ini teman-teman pernah mendapatkan beasiswa, itu juga penghargaan. Kalau pernah mendapatkan hadiah lomba, ikut lomba, beri kesempatan lomba, itu ya misalnya menang ya terus saja menang, misalnya enggak ya nggak apa-apa, kita tuliskan aja serta lomba apa, mengikuti lomba apa, mana, tidak masalah. Nah, yang terakhir ini alamat, kontak, jangan sampai salah, harus jelas nomor handphone, email, LinkedIn, dan sebagainya. Oh iya, kurang satu, yaitu foto. Nah, gimana nih nge-share foto? Nah, tentu saja teman harus punya foto pribadi dulu. Ini kita bisa lihat di bawah menunya banyak sekali, tapi kita coba fokus ke insert foto dulu. Teman-teman bisa upload dari handphone, atau klik upload, dan teman-teman bisa upload media. Anda akan milih dari file di handphone teman-teman. Kalau udah punya foto, langsung aja kita cari fotonya, pilih salah satu, kemudian nah itu tampil di pojokan itu, kemudian klik. Nah, ini akan tampil di sini. Gimana biar masuk ke situ? Caranya klik di image-nya itu, kemudian teman-teman bisa klik replace. Nah, setelah itu masuk ke sini langsung. Oke, yang ini di-delete aja. Nah, sudah jadi kan? Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya adalah mengkonvert atau mengekspor file ini ke file PDF supaya bisa kita print atau kita kirim PDF. Klik yang pojok, kita bisa ekspor ke macam-macam. Nah, ini kita ekspor saja. Kita ekspor ke macam-macam, banyak sekali, tapi kali ini kita akan fokus dulu ke save as, ada di atas. Ini kita lihat masih banyak bawah ya, tapi kalau kita fokusnya yang di atas saja, ke save as. Kita scroll ke atas, save as, itu yang di atas. Nah, ini PDF, ada pilihannya yang recommended, ada banyak sebenarnya, tapi kan kalau kita mau email itu bagusnya PDF ya, atau kita print nanti di printer itu PDF bagus, kita download. Nah, ini kita tinggal tunggu aja PDF. Nanti kalau udah selesai, PDF ini akan tersimpan di HP kita. Kalau mau langsung kita kirim juga bisa, tapi kita cancel dulu, kita kan nggak akan ngirim langsung. Kita cancel. Nah, di mana letaknya? Nah, nanti akan kita kasih tahu letaknya di file manager. Kita buka filenya, file manager ini ya teman-teman.
file manager, jadi teman-teman bisa lihat di folder download. Buka folder download, itu ada di folder download, klik, nah Canva, klik, nah ada di dalam sini, jadi bisa dibuka hasilnya adalah file PDF yang bisa teman-teman print, bisa teman-teman copy, bisa teman-teman kirim ke lamaran teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak teman-teman telah menyimak cara untuk membuat kurikulum video yang mudah dengan cukup HP Android. Oke, terima kasih. Salam Sobat Receh.